Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada hari ini di tanggal 7 Oktober 2023 kita kembali lagi mengudara dan memberikan narasi selalu ya kepada teman-teman semua untuk bisa melihat sirkuit Mandalika dan mendengarkan ya informasi terupdate sirkuit Mandalika seperti apa jadinya dan juga kesibukan persiapan yang saat ini terus berlangsung. Ya, seperti apa kesiapan sirkuit Mandalika? Langsung saja kita akan pantau di lintasan tikungan ke-15 di sini untuk teman-teman bisa melihat aspal sirkuit Mandalika setelah dibersihkan. Jadi walaupun setelah dibersihkan akan terus ya dilanjutkan lagi untuk pembersihan berikutnya supaya menjadikan aspal sirkuit Mandalika bersih dan kinclong. Dan walaupun sekarang ini terlihat bersih dan kinclong ya aspal sirkuit Mandalika, tapi pembersihan tak henti-hentinya terus dilakukan seperti yang terlihat di bagian ujung lintasan tikungan ke-16. Inilah dia visual dari kamera udara kita ya untuk tikungan ke-16 benar-benar bersih dan kinclong teman-teman ya. Dan juga perawatan penyiraman rumput terus dilakukan di semua area rumput di pinggir trek sirkuit Mandalika. Terus disirami di pagi, siang, dan sorenya. Ya, dalam waktu dekat ini ya beberapa hari lagi menjelang MotoGP, jadi tinggal 6 hari lagi MotoGP akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Kita doakan dan optimis ya bahwa area rumput di sirkuit Mandalika digelarnya balapan MotoGP nanti akan kelihatan menghijau dan tentunya saat ini akan semakin subur ya untuk lebih hijau dan menariknya dari area rumput di pinggir trek sirkuit Mandalika. Nah, dan inilah dia kita lihat ya satu track jet dan juga dua dari alat road sweeper yang akan segera melakukan penyikatan pembersihan ya, penyedotan di bagian permukaan aspal sirkuit Mandalika yang kemarin sempat kita lihat ya sudah dibersihkan, namun sekarang ini akan kembali lagi dilakukan pembersihan. Nah, jadi seperti yang kita sudah ketahui ya, sudah sekian kalinya dilakukan pembersihan di aspal sirkuit Mandalika menjelang MotoGP ini. Tentunya ya bisa kita bilang aspal polintasan sirkuit Mandalika 100% bersih dan kinclong. Dan untuk saat ini masih akan perlu lagi untuk dilakukan pembersihan untuk proses dan tahapan berikutnya seperti yang kita lihat sekarang ini teman-teman ya. Dan inilah dia penyiraman terus dilakukan di area rumput pinggir trek sirkuit Mandalika. Ya, jadi tim diperbanyak ya untuk teman-teman kita yang bertugas menyirami area rumput semakin banyak. Nah, dan tak hanya di sini saja satu tim dan tim yang lain juga ya seperti truk yang mengangkut air juga melakukan penyiraman di area rumput yang lain. Tentunya ada beberapa truk yang saat ini ya dikerahkan di dalam sirkuit Mandalika untuk mempercepat dari segala sesuatu yang ada di dalam seperti penyiraman rumput agar rumput cepat subur dan makin menghijau. Tentunya dikebut ya dipercepat segala sesuatu pengerjaan kesibukan saat ini mendekati MotoGP tentunya berpacu dengan waktu. Kita terus doa dan dukung ya supaya menghasilkan yang terbaik dan lancar ya progresnya maupun pada saat MotoGP nanti berjalan dengan lancar. Oke, dan baiklah kemudian di sini kita sudah berada di lintasan trek lurus ya, nampak terlihat tadi ya beberapa area rumput di depan pedok ya ditutupi menggunakan terpal atau plastik ya supaya cepat hijau dan cepat suburnya dari area rumput tersebut. Tentunya penyiraman terus dilakukan di area rumput depan pedok, gitu juga area rumput yang lain. Nah, dan di area belakang pedok kita lihat ya semakin banyak tenda yang sudah didirikan ya, berbagai jenis, ada yang besar ada yang kecil ya supaya menjadi tempat nanti untuk berjualan UMKM maupun bazar dan segala sesuatu kebutuhan dari kru pembalap maupun para pembalap nanti yang akan berada di area belakang pedok. Dan segala peralatan perlengkapan saat ini didatangkan banyak, tentunya ya semakin ramai makin sibuk mendekati MotoGP yang tinggal beberapa hari lagi. Inilah dia untuk situasi dan kondisi di area belakang pedok maupun di lintasan trek lurus tadi kita lihat ya sudah dilakukan pembersihan. Jadi seperti itu aspal sirkuit Mandalika yang nantinya akan terlihat dari kamera Dorna ya, semua dunia akan melihat. Tentunya sirkuit Mandalika saat ini jadi sorotan dunia. Oke, dan di sini kita memperlihatkan langsung untuk papan sponsor yang saat ini sudah di unboxing ya, sudah dibuka untuk logistik kemarin, yang isinya adalah papan sponsor dari MotoGP atau papan sponsor luar negeri yang akan segera dipasang di dalam sirkuit Mandalika di bagian tembok pagar pembatas.
Nah, tentunya nanti akan terasa kayak di Eropa ya. Sirkuit Mandalika akan semakin beda setelah dilakukan pemasangan semua iklan sponsor dari luar negeri yang akan dipasang di bagian tembok pagar pembatas, surface road outer dan inner di lintasan sirkuit Mandalika, teman-teman ya. Jadi kita tunggu terus, dan untuk saat ini untuk wajah dan tampilan baru banyak sekali, teman-teman ya, seperti ikon dan juga segala macam segala sesuatu yang berubah untuk menunjukkan yang terbaik untuk MotoGP 2023. Dan inilah dia untuk area belakang pedok serta area parkir yang saat ini sudah luas dimiliki sirkuit Mandalika. Tak hanya di sini saja, tapi di area timur maupun barat terdapat area parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi buat teman-teman jangan khawatir dan jangan risau. Sekarang ini ya sudah banyak perlengkapan, kemajuan dan perkembangan yang luar biasa yang kita bisa rasakan dan nikmati bersama dengan baik. Dan tentunya kita optimis, yakin ya aman dan nyaman buat teman-teman semua. Nah, dan di beberapa area parkir sini kita lihat ya banyak tenda yang sudah didirikan, ada yang kecil, ada yang besar, dan juga seperti ini kondisi situasi di jalur provinsi serta peralatan perlengkapan yang saat ini sudah tiba makin banyak, dan ada yang masih dalam perjalanan on the way menuju ke sirkuit Mandalika yang tentunya nanti akan semakin ramai, semakin terlihat sibuk ya sirkuit Mandalika mendekati MotoGP. Dan inilah dia sejumlah truk yang saat ini terparkir ya di area belakang tribun VVIP Delak. Inilah dia kita lihat, dan juga kita akan menuju ke area yang lain untuk bisa melihat keseluruhan dari situasi dan kondisi sebagaimana jadinya sirkuit Mandalika maupun kawasannya untuk menyambut MotoGP 2023. Nah, jadi sejumlah persiapan terus dilakukan. Iya, seperti yang kita lihat sekarang ini di area parkir belakang tribun VVIP Delak ya, banyaknya dari volunteer atau karyawan yang bertugas untuk segala macam yang dia ditugaskan ya. Teman-teman, ada kru kontrol dan juga pembersihan, cleaning service serta security ya, banyak macam untuk teman-teman nanti yang bertugas sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, dan saat ini lagi melakukan persiapan lebih matang ya sebelum nanti akan bertugas yang sebenarnya di event MotoGP 2023. Dan juga ada sebagian dari karyawan yang sudah mulai dari pengerjaannya seperti pembersihan terus dilakukan dengan banyaknya karyawan atau volunteer sekitar 3.000 lebih ya untuk volunteer yang direkrut oleh MGBA. Nah, inilah dia tampilan dan wajah baru di area zona tengah. Untuk hijaunya seperti apa? Jadi seperti ini hijaunya, dan juga tampilan baru dan juga semenarik dan serapi apakah area zona tengah. Dan di area belakang tribun di sini sudah dibersihkan kemarin sehingga sudah siap untuk digunakan ya. Untuk para penonton semua duduk ke tribunnya masing-masing. Dan tentunya ya pendirian dari layar lebar atau big screen saat ini terus dilakukan. Yang dimana sejauh ini layar lebarnya sudah berdiri ada 3 unit yang masing letaknya berbeda. Yang pertama berada di samping kiri lintasan tikungan ke-16, dan kedua berada di samping kiri lintasan trek lurus teman-teman ya, dan yang ketiga berada di samping kiri tikungan ke-5. Nah, jadi akan terus dipasang lagi untuk big screen atau layar lebar berikutnya di masing-masing depan tribun supaya para penonton puas dan melihat dengan jelas ya dari balapan MotoGP, Moto3, Moto2 dan Asian Talent Cup yang akan beraksi nanti di pegelaran MotoGP tersebut. Nah, tentunya tak hanya kita melihat sekilas saja dari view tribun kita masing-masing, tapi kita bisa melihat dengan lengkap dan lebih jelas memuaskan ya lewat dari layar lebar yang dipersiapkan oleh Dorna tersebut. Nah, jadi itu merupakan salah satu hal wajib harus ada pada gelaran MotoGP seperti yang kita sudah sering lihat ya di MotoGP di seluruh dunia, yang mana wajib ada layar lebar atau big screen-nya, dan juga wajib ada kamera yang dibawa oleh helikopter teman-teman ya. Nah, beda pada gelaran WSBK yang mana kita ketahui tidak ada kamera yang dibawa oleh helikopter dan juga tidak ada layar lebar. Dan untuk MotoGP ya memang kita ketahui banyak penggemarnya, fansnya di seluruh dunia banyak, termasuk di Indonesia teman-teman ya. Apa fans kalian semua? Silahkan komen di bawah. Kalau saya Francesco Bagnaia teman-teman ya, dan juga Marc Marquez dulu dan sekarang pindah ke Francesco Bagnaia. Nah, jadi ada 2 pembalap yang nantinya akan sangat bersaing ya. Poinnya beda tipis ya, jadi poin dari Francesco Bagnaia dan Jorge Martin itu ya selisih beberapa angka. Iya, Francesco Bagnaia memiliki poin sekitar 319 poin dan Jorge Martin memiliki poin 316 poin teman-teman ya, dan disusul ketiga Marco Bezzecchi yang akan juga merebutkan ya juara dunia tahun ini teman-teman ya. Nah, menurut prediksi teman-teman semua yang menonton video ini, siapakah yang akan menjadi juara dunia tahun ini? Silahkan komen di bawah teman-teman ya. Dan juga siapakah yang menjadi juara 1, 2, dan ketiga yang mendapatkan podium di sirkuit Mandalika? Silahkan komen.
Nah, sedangkan untuk balapan IATC Idemitsu ASEAN Talent Cup yang mana kita ketahui akan digelar secara bersamaan dengan MotoGP, ya tentunya itu pasti satu yang kita dukung ya, Peda Ega Pratama itu. Nah, jadi itu merupakan salah satu pembalap dari Indonesia ya, pembalap kebanggaan Indonesia yang ikut dalam Idemitsu ASEAN Talent Cup, yang mana itu kita ketahui ya sangat gacor dan sangat gesit sekali, sering mendapatkan podium di sirkuit di Asia teman-teman ya. Seperti kemarin pada gelaran Motegi Jepang ya, di sirkuit MotoGP Jepang ya, Peda Ega Pratama mendapatkan juara race pertama maupun race kedua. Ya, dan juga tentunya kita dukung ya satu-satunya pembalap Indonesia yang ikut dalam Moto3 ya di MotoGP, yaitu Mario Suryo Aji ya. Semoga nanti bisa mendapatkan podium pertama di sprint race maupun di race perdana di MotoGP.